4 blockchain baru yang berpeluang menjadi top 10 market cap. Market cap atau kapitalisasi pasar adalah nilai yang menggambarkan valuasi dari sebuah aset. Dan market cap ini biasanya menjadi acuan yang digunakan untuk menilai seberapa tinggi atau seberapa rendah valuasi berdasarkan harga dan juga jumlah supply koin yang tersedia di market. Peringkat market cap juga sering menjadi pertimbangan bagi para investor untuk berinvestasi di dalamnya. Semakin besar market cap, maka semakin menjadi nilai tambah bagi para investor konservatif untuk memasukkannya ke dalam portofolio. Ataupun market cap ini juga dapat menandakan pergerakan harga, sehingga jika terjadi kenaikan harga, biasanya akan diiringi dengan kenaikan market cap, begitu pula sebaliknya. Berikut merupakan 4 blockchain baru yang mungkin akan menduduki posisi top 10 market cap di masa mendatang. Yang pertama adalah Aptos. Aptos merupakan blockchain layer 1 yang sudah dikembangkan selama 3 tahun yang lalu dan disebut-sebut dapat menggantikan atau menggeser posisi Solana di masa mendatang. Aptos dikembangkan oleh mantan tim pengembang diem atau mata uang pada Facebook Meta. Aptos mendapatkan dukungan penuh dari investor-investor besar, bahkan Binance Lab pun berinvestasi kepada Aptos. Saat video ini dibuat, ekosistem Aptos sedang dalam proses pengembangan, sedangkan mainnet blockchain Aptos sudah sepenuhnya beroperasi. Saat video ini dibuat, sudah tersedia di banyak exchanger, termasuk Binance dan toko kripto. Nomor 2 ada SUI atau SUI, merupakan blockchain layer 1 yang biasa disebut sebagai saudara kembar Aptos. Bedanya, SUI ini dikembangkan oleh Mysten Labs, sedangkan Aptos dikembangkan oleh Aptos Labs. Sama seperti Aptos, SUI juga mendapatkan banyak perhatian dari investor dikarenakan SUI mendapatkan dana fundraise yang cukup besar dengan nilai kurang lebih sekitar 300 juta dolar. Dan biaya ini didapat dari berbagai instansi besar yang salah satunya adalah Binance Lab. Dengan valuasi fundraise yang besar, hal ini tentu akan mempermudah pengembangan sehingga akan menarik banyak komunitas ataupun developer untuk meramaikan dan membangun ekosistem di dalamnya. Nilai fundraise yang besar juga akan berdampak positif pada pengembangan jaringan, terutama pada kesiapan jaringan saat koin sudah resmi di-launching di market. Urutan ketiga ada Layer 0, merupakan blockchain layer 0 dengan mengedepankan interoperabilitas yang tinggi, sehingga memungkinkan aplikasi lintas jaringan atau cross-chain dapat dibangun dan digunakan dengan nyata. Hal ini mungkin terdengar mirip seperti parachainnya Polkadot ataupun interchain milik Cosmos SDK yang dikembangkan oleh Cosmos, tetapi interoperabilitas milik Layer 0 memberikan kesan yang lebih baru dan juga mudah dikembangkan oleh para developer dan juga komunitas. Layer 0 mendapatkan perhatian dari para investor bukan hanya karena nominal funding yang didapat untuk pembangunannya dengan nominal yaitu 135 juta dolar. Tetapi teknologi Layer 0 juga akan memberikan dampak positif yang besar karena dapat menyelesaikan masalah utama pada trilema blockchain, yaitu interoperabilitas. Sebelum adanya teknologi Layer 0, para investor yang ingin memindahkan aset antar jaringan harus menggunakan bridge, dan penggunaan bridge ini terkesan rumit, menghabiskan waktu dan biaya gas fee yang tidak sedikit. Dengan adanya Layer 0, diharapkan masalah interoperabilitas dapat terselesaikan, sehingga para investor dapat memindahkan asetnya tanpa menggunakan bridge. Pada urutan keempat dan terakhir ada Firechain, merupakan blockchain yang disebut sebagai blockchain generasi kelima, yang mana blockchain generasi kelima blockchain dengan teknologi terbaru, dikarenakan bukan hanya menyelesaikan masalah trilema blockchain, tetapi juga dapat menggunakan energi yang relatif lebih sedikit. Firechain dikembangkan oleh startup asal India yang saat ini bervaluasi sebagai unicorn dengan total funding yang didapat sekitar 250 juta dolar. Keunggulan Firechain bukan hanya terdapat pada teknologi dan juga funding yang didapat, tetapi juga pada bagaimana tim developer melakukan pengembangan komunitas. Firechain berhasil merangkul dan menyatukan komunitas dari berbagai negara untuk menjadi bagian dalam pengembangannya.
Hal ini akan berdampak besar karena komunitas merupakan satu dari 3 bagian terpenting dalam menilai evaluasi proyek. Untuk menilai evaluasi proyek, kami biasa menilai dengan melihat 3 unsur penting. Yang pertama adalah hype pada komunitas, yang kedua adalah backer atau investor yang berada di balik proyek tersebut, dan yang ketiga adalah inovasi ataupun pembaruan yang dibawakan oleh proyek tersebut. Keempat blockchain yang kami sebutkan sebelumnya merupakan 4 pilihan blockchain baru yang menurut kami adalah 4 blockchain pendatang yang mungkin akan dapat masuk ke dalam jajaran top 10 market cap. Selain memilih dari 3 unsur penting yang kami sebutkan sebelumnya, kami juga melihat antusiasme dari komunitas terhadap keempat blockchain tersebut. Jadi, blockchain mana favoritmu? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya.